Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khassana bi syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narja biha ila ala jinan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammad sayyid waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin habibir rahman sayyidil akwan al-hadir ala man shalla alayhi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa an alaina ma'ahum fi rahmatika ya karim ya mannan ya rahim ya rahman. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bil khusus ketua DKM Masjid daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, mudah-mudahan semua yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sudah berada kita di penghujung tahap pertama di awal bulan puasa Ramadan, yaitu awwaluhu rahmah. Awalnya 10 hari pertama diisi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di malam ke-9 ya. Malam ke-9, esok hari ke-10. Tentu kita selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mendapat pandangan sekali aja rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu saja rahmat Allah Subhanahu wa taala, aman kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Begitu hebatnya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila dikenal oleh seorang hamba yang dalam keadaan benar-benar mencari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fi kulli lailatin fi awwali lailatin min layali Ramadan nadhara. Faman nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Di awal bulan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-Nya. Siapa yang dapat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah tidak akan siksa dia selama-lamanya. Itulah kehebatannya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya, lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya, tapi ketika dipandang sekali aja sayangnya Allah Subhanahu wa taala, habis itu semuanya dosa dan kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ubahnya kalau orang sayang sama kita, walaupun kita bandel, nakal, banyak salahnya, tapi ketika tuh orang benar-benar jatuh cinta sama kita, sayang sama kita, ketutup semua itu salahnya kita. Perbuatan-perbuatan buruknya kita habis di pandangan itu orang. Itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat yang maha kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala. 1000 banyak kita kali berbuat dosa, tapi ketika Allah sayang melihat kita kesian, pandanglah Allah Subhanahu wa taala, pandangan itu membuat kita kaya dari Allah Subhanahu wa taala, dari ampunannya. Katakan nadrah minal ghani tughni. Pandangan sekali dari yang maha kaya, dia akan membuat kepuasan kekayaan seorang hamba. Satu kali pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir bulan puasa Ramadan, kita benar-benar taruh diri kita di tempat yang pasti, di tempat-tempat yang pasti pandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siain, apalagi malam pertama 10 hari di bulan puasa Ramadan. Kesananya udah ada ampunan Allah, kesananya ada pembebasan dari api nerakanya Allah, kesananya perubahan diri kita yang dulunya berlumpur dosa dan noda menjadi seorang anak bayi yang keluar dari Ramadan. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban kharajat min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa orang yang puasa bulan Ramadan, dia berdiri melaksanakan
salat-salat dan munajat di malam harinya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan tarawih dan witir. Ini orang pasti dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak lepas dari awal sampai akhir, dia menjaga solat-solat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama kewajiban-kewajiban kita. Karena inti daripada puasa, bahkan inti dari semuanya ibadah, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takwa, if'al wa la ta'fal. Kerjain atau enggak kerjain, lakukan atau tidak lakukan. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar dengan siapapun. Yang hanya bisa memerintahkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu, siapapun dia, perintahnya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, enggak usah didengar, enggak usah ikutin. Untuk menjadikan diri kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau dia raja, mau dia presiden, mau dia siapapun dia yang punya jabatan di muka bumi Allah, kalau bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Allah, jangan dengerin. Udah, patokannya kita adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didikannya. Puasa bagian daripada didikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau setiap hari kita dididik dengan sholat 5 waktu, setiap tahun kita dididik dengan puasa bulan Ramadan, zakat, wajib kita kepada harta kita, setiap seumur hidup kita dengan haji dan umrah, puasa ini mendidik kita, membentengi kita, mencetak kita keluar dari madrasah bulan Ramadan, punya ketakwaan tinggi dengan Allah melalui batin kita. Karena puasa orang mungkin bisa nipu, dia dia kering-keringin mulutnya, dia bisa lemes-lemesin badannya, tapi nggak ada yang bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa mainannya dalam batin kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita di akhir malam 10 daripada bulan suci Ramadan ini, agar kita dapat bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siain waktu kita yang sudah berjalan, waktu kita yang sudah kita buang-buang. Hanya diminta sebulan kita proses pencetakan diri kita, karakter diri kita, sifat batin diri kita, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yada ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan makan minumnya karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nilainya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala udah yang kanker langsung Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai ada lipatan-lipatan sudah. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Kebaikan itu bisa diganjar 10, 100, 200, 300 sampai 700, bahkan sampai berlipat-lipat. Tapi kalau sudah wa ana ajzi bihi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, jangan ditanya kelipatannya lagi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Ini kedahsyatan dari ibadah puasa. Jangan sampai kita sia-siain bahwa kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, walaupun orang-orang kayak kita ini takwanya masih takwa orang awam. Takwanya orang awam. Imam Ghazali membagi ketakwaan al-awam wal khawas wal khawasul khawas. Orang awam kayak kita nih yang melaksanakan tugas dan perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala saja, lakukan ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban kita. Ada orang-orang kelas, naik kelas dari awam, orang-orang khawas, dia meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah benar-benar karena batinnya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang bawah tadi, beda dengan yang awam tadi nilainya. Orangnya pun kelasnya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Orang yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama para nabi, para siddiq, pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada wassalihin, orang-orang saleh nih. Nah, paling kaya kita jadi orang-orang saleh. Orang-orang yang benar-benar melaksanakan kewajiban kita dengan Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan zahiriyahnya kita, dengan badaniyahnya kita, sampai kita dapat merasakannya nanti ibadahnya orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah, yang mereka ibadah memang jatuh cinta. Kita 23 aja masih berantem-berantem nih di Indonesia. Wah, sekarang gempar yang 11 rakaat tuh banyak banget. Kenapa? Karena dia merasakan beban kali ya. Sholat itu beban bagi mereka, sesuatu yang berat bagi mereka. Badannya, hatinya nggak jatuh cinta dengan ibadah. Beda dengan orang-orang ahli ibadah. Saya dulu di Hadramut sembahyang tarawih bisa 8 kali. Bayangin tarawih 8 kali. Dari Isya sampai dekat-dekat subuh itu tarawih. Dari Isya sampai dekat-dekat subuh. Satu masjid ini dimulai habis Isya, pindah lagi ke masjid ini, pindah lagi ke masjid ini, sampai dekat subuh masih ada tarawih. Jadi kalau dihitung-hitung kalkulasi bisa 100 lebih kita rakaat sembahyang. Kenapa? Memang mereka udah jatuh cinta dengan ibadah, nikmat dengan ibadah. Dan banyaknya orang-orang tua. Kenapa? Dari didikannya, dari kecilnya sudah dibiasain ibadah. Kalau kita ya baru-baru nih, alhamdulillah di sini Umar Khattab ini biasanya kalau saya bilang tadi, masjid-masjid nama-nama pakai nama sahabat Nabi, Khalifah, Sayyidina Abu Bakar, 11 tuh biasanya tuh. Kita ini masih dijaga. Orang-orang tua kita masih melaksanakannya sama seperti Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sah sembahyang tarawih kecuali 20 rakaat dengan 2 kali rakaat setiap salamnya. Madhab kita Imam Syafi'i. Mau ngambil madhab yang lain silahkan, mau pakai pendapat lain-lain silahkan mau ambil siapa aja. Sholat aja masih bagus, kita nggak usah ributin masalah itu. Masalah-masalah seperti itu biarin aja. Dia mau sholat aja yang wajib aja udah bagus, apalagi ditambahin yang sunnah. Tapi kita ini jalan ngambil kekuatannya mau naik kelas, naik kelas. Kalau orang awam pun ada level-levelnya, orang khawas ada level-levelnya. Begitu juga orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang yang khawas dia jaga dirinya dari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah hanya rutinitas biasa, tapi benar-benar setelah sholat matanya dijaga dari yang haram, telinganya dijaga dari yang haram, mulutnya dijaga dari yang haram, tangannya dijaga dari yang haram, kakinya dijaga dari yang haram, kemaluannya dijaga dari yang haram, hatinya dijaga dari yang haram. Bisa nggak kita begitu? Baru kita masuk naik tuh kelas orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi di atasnya orang-orang hebat, orang-orang luar biasa mereka, para pecinta-pecinta sejati Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya melaksanakan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, enggak ada tuntutan di dalam ibadahnya kecuali mencari kesenangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana ridha Allah, dia melaksanakannya itu dengan sesempurna-sempurnanya di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lirik kanan, enggak lirik kiri, enggak ngelihat maslahat, enggak ngelihat duniawi, enggak ngelihat akhirat bahkan surga aja bukan ukurannya mereka lagi. Kalau kita kan masih ibadah mau masuk surga, selamat dari neraka, selamat di dunia, selamat di barzah, selamat di hari kiamat. Itu tuntutan kita, harapan kita. Tapi orang-orang yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka bukan lagi ukuran bagi mereka. Mereka mencari, mereka meminta, mereka munajat dengan Allah, tapi bukan target utamanya mereka, bukan tujuan utamanya mereka. Karena tujuan utamanya mereka mencari yang menciptakan surga dan menciptakan neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka dapati di dunia itu kenikmatan melebihi kenikmatan orang-orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan laukana ahlul jannah ala ma nahnu fiha fi hadhihi al-hayah lahum innahum la fi 'aishin thayyib. Kalau seandainya penduduk surga merasakan apa yang kurasakan di kehidupanku ini, niscaya mereka itu hidupnya enak. Kenapa? Karena mereka merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga.
Jannatan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya dua sorga, sorga di dunia dan sorga di akhirat. Sorga di dunia jannatul ma'rifah, kedekatan kepada Allah, ma'rifat dengan Allah, menjadi manusia pilihan, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi mereka sorga, bagi mereka melebihi dari kenikmatan. Kalau kita duduk sama orang yang kita cinta, makanan udah kita nggak toleh, minuman udah kita nggak toleh, kenikmatan kita udah nggak gubris. Kenapa? Kita lagi enak sama kasih kita. Kita lagi nunggu-nunggu kedatangannya. Kita ingin bertemu dengan dia. Mau dihidangin apapun lupa. Kenapa? Kita lagi enak dengan kekasih kita. Begitu kekasih-kekasih Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada surga dengan kenikmatan-kenikmatannya, tapi apabila mereka sudah merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, melupakan semuanya dari fasilitas kenikmatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah tingkatkan kualitasnya kita, diangkat derajatnya kita. Usahakan terus jangan tinggalin tarawih, witir, sembahyang jamaah, isya, subuh. Insya Allah dapetin kita malam Lailatul Qadar. Kalaupun kita nggak merasakannya, pahalanya kita dapetin. Tandanya, cirinya kita makin renyuh hati kita karena akan disalamin oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Orang yang merasakan dapatnya malam Lailatul Qadar, dia akan terus teriang-iang dosanya dengan Allah, kesalahannya dengan Allah, sehingga dia perbaiki kualitas dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga umur kita, panjang umur dalam sehat wal afiat, disempurnakan ibadah kita di bulan puasa Ramadan, diterima amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita di dunia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita dalam memandang wajahnya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina min indik, afid alaina min fadlik, ansur alaina min rahmatik, anzil alaina min barakatik, albisna libas afwika wa afiyati fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.